Oke, kita semua tahu nih pada episode 22 pertempuran Halloween berdarah itu antara geng Tokyo Manji versus geng Valhalla telah berakhir. Valhalla telah kalah setelah lari kalang kabutu melihat kekuatan Miki yang mengamuk dan tentunya Keisuke Baji yang telah tewas. Di tengah kesedihan yang melanda geng Tokyo Manji sendiri, Miki itu menitipkan sebuah pesan kepada Takemichi. Nah, kira-kira apakah itu? Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lebih lanjut breakdown untuk cerita Tokyo Revengers episode 23 nanti. Dan di sini sekedar pengantar nih, jika kita mengikuti format adaptasi dari chapter ke animenya, episode 23 ini akan mengadaptasi cerita dari beberapa halaman terakhir, chapter 64, 65 dan juga 66. Oke, sekedar catatan nih, chapter 67 tidak akan diikutsertakan dalam episode ini maupun episode berikutnya karena cerita dari chapter itu sudah diadaptasi ke episode 22 kemarin itu. Dan ini memang chapter 67 itu isinya apa nih? Chapter 67 di sini berisi tentang cerita latar belakang Chifuyu sebelum masuk ke Tokyo Manji dan tentunya juga bertemu dengan Keisuke Baji. Nah, chapter itu digunakan untuk mengisi flashback Chifuyu saat ia mengunjungi makam dari Baji sendiri. Untuk memahami cerita lebih lanjut nih, kita perlu kilas balik lebih dulu di episode 22 sebelumnya itu untuk mengetahui progres dari cerita Tokyo Revengers sejauh ini. Oke, jadi ini episode 22 kemarin adalah akhir dari pertempuran Halloween berdarah antara Tokyo Manji dan juga Valhalla. Dalam pertempuran itu, Valhalla itu memang berhasil dikalahkan. Mental mereka itu ciut melihat seberapa kuatnya seorang Miki yang sudah marah dan lepas kendali, sehingga ia bahkan bisa melancarkan teknik tendangannya itu hingga menjatuhkan seorang Shuji Hanma, pemimpin mereka. Kemenangan memang berpihak ke Tokyo Manji sendiri, yang mana saat itu mereka hanya memiliki 150 anggota, yang mana itu artinya jumlah anggota mereka hanya separuh anggota dari geng Valhalla. Nah, tapi nih, kemenangan mereka itu bukanlah kemenangan yang membahagiakan karena balik lagi rekan mereka yang paling setia, Keisuke Baji, telah tewas. Ia tewas usai mengorbankan dirinya demi mendamaikan antara Miki dan juga Kazutora yang tengah berseteru satu sama lain itu. Sementara itu, di episode ini juga diceritakan mengenai latar belakang dari Chifuyu dan bagaimana ia pada akhirnya bisa bertemu dengan bersahabat dengan Baji Keisuke, yang ternyata adalah seorang anak yang tinggal kelas nih, tapi mampu mengajar kelompok anak anggota yang adalah yang menghajar Chifuyu sendiri. Dari sinilah Chifuyu bisa menjalin persahabatan yang erat dengan Baji, bahkan hingga masuk ke geng Tokyo Manji. Nah, ini bisa kita bilang pengorbanan Baji ini sangat berhasil karena Miki pun pada akhirnya berhasil disadarkan akan kesalahannya itu dan juga Kazutora bisa disadarkan akan kesalahannya sendiri. Nah, Kazutora pun menyerahkan dirinya untuk ditahan di lapas remaja sebagai penebusan akan dosa-dosanya itu. Sementara itu Chifuyu dan Miki berziarah ke makam Baji. Di sini pada akhirnya Miki pun mengeluarkan satu pesan bagi Kazutora bahwa ia masih menganggap Kazutora seorang teman dan bagian dari geng Tokyo Manji sendiri. Dan juga ia memaafkan Kazutora akan kesalahannya mengenai Shinichiro Sano dan juga Keisuke Baji. Nah, di sini nih di episode ke-23 ini ternyata akan ada pesan penting dari Miki kepada Takemichi pula. Sebagai overview nih, episode 23 ini akan lebih santai dan juga lebih fun, mengingat beberapa episode kemarin adalah episode-episode yang menegangkan dan penuh dengan emosi perang melawan geng Valhalla. Dalam kata lain nih, di episode kali ini kita akan dibuat beristirahat sejenak dari ketegangan cerita Tokyo Revengers kemarin. Tapi tenang aja nih, episode ini bukanlah filler yang tidak ada hubungannya dengan cerita resminya. Dan ini masih berhubungan erat dengan keseluruhan cerita Tokyo Revengers selama ini. Bahkan nih, meski episode ini lebih ringan dan lebih santai, episode ini tetaplah penting karena akan menggali lebih lanjut kedalaman setiap karakternya, terutama Draken, Emma, dan juga Miki. Nah, bagaimana ceritanya nih? Sebagai catatan di sini, episode ini karena akan membahas episode selanjutnya dari Tokyo Revengers, maka pastinya akan ada spoiler dari chapternya. Jadi kami sudah ingatkan di sini ya, untuk kalian yang anime only dan hanya ingin mengikuti ceritanya dari anime saja, silahkan tutup video ini dan cari video kami yang lainnya. Oke, setelah tragedi pertempuran Halloween berdarah itu, Takemichi terakhir kali bersama Draken mengunjungi Kazutora di dalam lapasnya untuk menyampaikan pesan maaf dari Miki kepada Kazutora. Nah, di sini Draken bertindak sebagai perantara antara Miki serta Kazutora Hanemiya. Lalu bagaimana nih dengan Takemichi? Kenapa dia ikut Draken? Nah, jawabannya ya tadi, ada pesan dari Miki untuk Takemichi secara personal. Dan lagi-lagi kepada Takemichi nih, Miki menggunakan Draken sebagai perantaranya. Nah, menurut pesan dari Miki,
Takemichi akan dapat sebuah pengumuman penting yang akan disampaikan saat meeting Tokyo Manji selanjutnya. Tapi sebelumnya Takemichi diminta Draken untuk mengikutinya ke rumahnya itu yang ada di daerah Shibuya. Nah, sepanjang perjalanan nih, Takemichi yang hanya mampu menyesali perbuatannya itu karena ia gagal dan tidak mampu berbuat apa-apa demi mencegah kematian Baji. Tapi di sisi lain nih, ia juga berhasil mencegah kematian Kazutora di tangan Miki sendiri, yang mana artinya misinya ini berhasil untuk membuat Miki tidak lepas kendali dan jatuh ke dalam pengaruh jahatnya itu, sebagaimana yang direncanakan oleh Kisaki Teta. Nah, Takemichi pun pada akhirnya masuk ke tempat tinggal Draken, yang mana artinya ia tinggal di kawasan Red Light atau prostitusi nih, di mana ia tinggal bersama dengan orang-orang itu sejak masa kecilnya. Tinggal di lingkungan yang keras dan sangat dewasa membuat Takemichi sadar bahwa sejak masa kecil hidup Draken sangat keras. Nah, di sini Draken sudah dihadapkan pada realita dunia yang keras dan tidak selamanya bisa bersahabat pula. Sehingga Draken sudah dipaksa untuk dewasa dan mandiri sejak belia untuk bisa beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang seperti itu. Jadi tidak heran nih, tempat tinggal seperti ini dalam jangka waktu yang sangat lama menjadikan Draken sosok yang kita kenal saat ini sangat keras, kuat, tapi juga baik dan juga sangat peduli pada rekan-rekannya. Ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Nah, di sini nih Takemichi itu menyadari betul hal ini setelah melihat lingkungan tempat tinggal dari Draken dan juga melihat koleksi foto dirinya dan juga Tokyo Manji yang ia tempel dekat tempat tidurnya itu. Nah, tak hanya itu saja nih, Takemichi juga melihat foto antara Draken dan juga Emma secara bersamaan. Nah, di sini melihat sosok Draken yang seperti itu, ia berpikir optimis bahwa masa depan Emma akan cerah jika ia bersama sosok pria seperti Draken. Nah, setelah itu nih, tepat tidak lama setelah kejadian itu, ketika ia keluar dari tempat tinggal Draken, ia secara tidak sengaja berpapasan dengan Emma, yang tepat di depan matanya malah berpelukan dengan Miki sendiri. Nah, tak hanya itu, pelukan Emma pada Miki itu terlihat sangat mesra. Dan akankah Emma sendiri bilang, "Aku mencintaimu, Miki"? Lah, kok begitu nih? Apa yang kira-kira sebenarnya terjadi? Apakah Emma menduakan Draken dengan menjalin hubungan lain bersama Miki? Dan apakah Emma ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan pada Takemichi di awal cerita dahulu? Nah, karena Takemichi sangat mencurigai gelagat dari Emma ini, ia pun bekerja sama dengan Hinata dan juga Naoto, yang mana kebetulan secara mendadak mereka bertemu untuk memata-matai dan menggali informasi lebih lanjut soal hubungan antara Emma, Miki yang mereka anggap sangat mencurigakan itu. Mereka bahkan sampai menguntit mereka berdua, bahkan sampai mengawasi acara makan siang bersama antara Emma dan juga Miki. Nah, kecurigaan Takemichi dan Hinata semakin terlihat sangat jelas melihat interaksi antara Emma dan juga Miki yang sangat mesra itu. Bahkan semakin mesra di saat acara makan mereka berduaan itu, Hinata yang merasa perbuatan Emma ini sudah tidak benar langsung pergi untuk melabrak langsung Emma dan juga dengan Miki. Nah, bersama dengan Takemichi yang sepertinya baru saja mendapatkan fakta lain dari temannya Yamagiyashi. Nah, sialnya nih, beberapa saat setelah itu, tidak lama kemudian Draken pun juga datang, dan ini membuat Takemichi pun harus mengurungkan niatnya karena ia merasa semuanya sudah terlambat. Nah, sementara itu Hinata sudah mendahulunya. Hinata pun melabrak Miki dan juga Emma dan menuduh mereka akan perbuatan mereka yang tidak pantas itu. Nah, Takemichi ketakutan pun dan tidak tahu harus berbicara apapun kepada Draken saking dirinya itu gugup. Nah, tapi kemudian disinilah diketahui bahwa Emma dan juga Miki adalah saudara. Nah, lebih tepatnya saudara tiri atau setengah saudara karena mereka berasal dari satu darah ayah atau ibu yang sama. Nah, tak hanya itu nih, Takemichi mendengarkan fakta itu sendiri dari Draken yang merupakan pacar dari Emma. Nah, fakta ini tentu membuat Takemichi pun terkejut karena semua yang ia ketahui soal Emma pada saat itu adalah kesalahan dan semuanya dipatahkan oleh Draken langsung. Dan tidak hanya itu pula, Draken ini bahkan juga memberikan hadiah ulang tahun kepada Emma berupa sebuah boneka beruang yang memang dari dulu sudah Emma inginkan dari sebuah arena permainan. Nah, di sini melihat tindakan Draken tadi dan juga kepala dinginnya menghadapi interaksi antara saudara Miki dan juga Emma itu membuat Takemichi, Naoto dan juga Yamagiyashi kagum. Dan tak hanya itu nih, hubungan interaksi yang romantis antara Draken dan Emma juga membuat Hinata terinspirasi pula dan juga menginginkan hubungan antara dirinya dan juga Takemichi dapat berjalan dengan langgeng dan juga indah seperti halnya Emma dan juga Draken. Nah, perkataan Hinata ini hanya mengingatkan Takemichi lebih lanjut dengan misi berat yang ditanggungnya untuk bisa menyelamatkan Hinata di masa depan nanti. Nah, lalu nih, kira-kira pesan apa tuh yang sebenarnya ingin Miki sampaikan kepada Takemichi sendiri? Apakah hukuman atas kegagalannya menyelamatkan Baji? Atau keberhasilannya mencegah Miki untuk jatuh ke dalam pengaruh jahat dari dalam dirinya dan menjadi lepas kendali ini malah membuat sesuatu yang lain, dimana ia pada akhirnya bisa mendapatkan titik terangnya apabila tidak bisa langsung menyelamatkan Hinata. Nah, kita tunggu saja jawabannya di breakdown episode selanjutnya, oke?
So guys, itulah tadi breakdown tentang apa yang akan terjadi di episode 23 nanti. Sebagai catatan di sini nih, ingat sekali lagi video ini adalah prediksi dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya dan juga berdasarkan bocoran sinopsis yang kami dapatkan. Jadi jika ada sedikit bagian yang kurang sesuai, entah itu kelebihan atau bahkan kekurangan di episode yang mendatang, ya harap maklumi aja ya. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.